Hai guys, di video kali ini saya akan mencoba untuk unboxing Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Untuk Samsung Galaxy Z Flip 4 ini itu yang Shine ya, alias yang resmi Indonesia guys ya, bukan yang Inter. Dan langsung saja kita akan buka untuk dusnya. Nah, ini dia guys ya untuk di Samsung Galaxy Z Flip yang versi 4 ini. Jadi untuk yang Samsung ini dusnya kan tipis ya. Jadi kelengkapannya ya seperti ini aja. Dan ini dia HP-nya yang special edisi Bespoke. Ini yang warna putih. Dan ini dia kelengkapannya di Samsung Galaxy Z Flip 4. Dan kita akan buka yang di kotak kecil ini, ada tulisan Samsung. Untuk kelengkapan yang pertama di sini ada user manual. Kemudian ada kabel original dari Samsung yang USB Type-C to Type-C. Dan terakhir ini ada SIM tray injector yang bentuknya seperti ini. Jadi HP ini tidak ada adaptornya guys ya. Dan ini dia HP-nya Samsung Z Flip 4. Untuk desainnya cukup menarik karena HP ini bisa dilipat. Terus untuk yang Bespoke itu yang special edisi. Jadi warnanya bisa kalian custom. Tapi kalau di Indonesia warnanya cuma beberapa aja, alias terbatas. Untuk kamera belakang di sini ada dua, sama-sama menggunakan resolusi 12 megapiksel. Dan di bagian sini itu ada layar tambahan atau layar kedua. Untuk di bagian atas di sini ada dua garis antena dan satu mikrofon. Kemudian di bagian samping ada 4 garis antena, tombol volume, dan tombol power. Untuk fingerprint menyatu di tombol powernya. Seperti itu aja. Kemudian kita lanjut di bagian bawah. Di sini ada dua garis antena, speaker, USB Type-C, dan 2 mikrofon. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada 4 garis antena dan 1 letak SIM-nya. Untuk kamera depannya itu 10 megapiksel. Kemudian di bagian atas itu ada speakernya guys ya. Karena HP ini bisa ditekuk, jadi di bagian tengah itu ada bekas lekukan HP Samsung Z Flip ini. Dan untuk yang resmi Indo, SIM-nya itu cuma satu aja. Satu SIM fisik dan yang satunya itu yang elektronik SIM. Tapi untuk saat ini smartphone aja yang bisa untuk yang elektronik SIM alias eSIM. Dan mari kita coba untuk tekuk Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Kalau tekuknya itu pelan-pelan nih guys ya, takutnya malah rusak layarnya. Dan katanya kalau yang Samsung Z Flip 4 ini itu bisa bertahan hingga 2000 kali lipatan atau kisaran 4 tahun sampai di 5 tahunan. Katanya seperti itu. Untuk jenis layarnya ini lebih baik daripada di versi sebelumnya. Dan mari kita coba untuk nyalakan Samsung ini guys ya. Dan seperti ini home screen di Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Saya sudah install beberapa aplikasi yang kita butuhin karena ini nantinya kita buat harian. Sekalian kita tes untuk baterai tes di Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Karena kalau baterai di Samsung Galaxy Z Flip 4 ini itu di 3700 aja. Dan untuk fast chargingnya cuma 25 watt aja guys ya. Kalah sama HP yang lain. Itu bisa 67 watt ataupun di 120 watt kalau merek lain. Tapi kalau Samsung mentoknya 25 aja. Dan di sini ada refresh rate ke 120 Hz. Ini sih ngebut banget guys ya. Layar kalau kita scrolling auto smooth, auto lancar jaya. Dan di sini kalian juga bisa mengganti wallpaper layar keduanya. Contohnya seperti ini guys.
Dan di layar kedua ini kalian bisa menampilkan quick setting. Contohnya kita bisa mengatur untuk brightness. Kemudian di layar kedua ini bisa menampilkan notifikasi masuk. Kemudian kalian bisa menambah widget, contohnya cuaca, kemudian untuk jadwal hari ini, kemudian timer ataupun tanggal, dan masih banyak lagi di layar kedua ini yang bisa kalian terapkan ya guys ya. Dan kita cek untuk di hasil kamera Samsung Z Flip 4 ini dengan resolusi 12 megapikselnya. Oh ya, jangan berpatokan sama megapikselnya guys ya. Kalian bisa lihat dari sensornya terlebih dahulu. Contohnya kayak di iPhone 13 Pro aja masih menggunakan resolusi yang 12 megapiksel. Kalau di iPhone 14 itu baru menggunakan yang 48 megapiksel. Kalian bisa lihat dari sensor, ukuran sensor. Nah, itu yang masuk di akal ya guys ya. Dan untuk hasil video di sini sudah ada OIS-nya, jadi bagus banget untuk hasilnya. Ya wajar harganya 12 juta ke atas. Dan untuk fitur-fiturnya ya cukup menarik. Ya kayak di HP-HP yang Samsung lainnya. Dan kalau kita tekuk itu ada menu baru. Nah kalau kita aktifkan, layar keduanya bakalan nyala guys ya. Jadi ini lebih cocok untuk selfie pakai kamera belakang. Itu hasilnya jauh lebih bagus daripada kalian yang selfie pakai kamera depan yang Androidan itu. Dan kalau kita tekuk seperti ini kayak bedak cewek guys ya. Nah ini bentuknya. Kalau kita tekuk ini itu bisa video call tanpa ribet naruhnya, dan nonton film juga bisa, tapi layarnya agak risih karena ada bekas tekukan seperti itu. Terus di sini ada shortcut untuk menampilkan kamera belakang seperti ini. Tinggal kalian setting, terus kalian bisa klik 2 kali untuk tombol powernya. Ini juga bisa merekam dan juga bisa potret. Oh ya, di sini saya sebutin kelemahan di Samsung Galaxy Z Flip 4 ini. Yang saya permasalahin itu di baterainya. Baterainya cuma 3700, tapi chipsetnya itu loh yang di Snapdragon 8 Gen 1. Kebayang nggak sih? Performa tinggi, baterai yang kecil. Auto ngedrop kalau kita buat harian nih guys ya. Contohnya WhatsAppan, nonton TikTok itu paling lama 3 jam sampai 4 jam. Dan lagi HP ini terasa panas banget. Apalagi kalau HP-nya kalian tekuk dan nggak kalian pakai. Itu panas banget. Moro-moro panas dewe. Untuk RAM di HP ini itu 8 GB dan bisa ditambah RAM-nya sampai di 8 GB. Menurutku fitur ini nggak terlalu berguna. 8 GB itu sudah lebih dari cukup, dan semakin banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang itu bisa menguras baterai kalian guys ya. Ingat, HP ini kapasitas baterainya cuma di 3700. Untuk hasil dari Antutu Benchmark di sini membuktikan Snapdragon 8 Gen 1 performanya di limit. Biar nggak terlalu panas dan nggak terlalu boros juga. Dan untuk kestabilan di HP ini itu sangat buruk banget. Bisa kalian lihat dari grafiknya. Itu naik turun dan terjadi throttle di Samsung Z Flip 4 ini. Dan untuk kesimpulan dalam video kali ini, untuk Samsung Galaxy Z Flip 4 ini,
itu lebih cocok untuk kalian yang tampil beda dengan yang lain, karena HP ini bisa ditekuk dan sangat unik. Kalau kalian yang buat harian itu nggak ada masalah, tapi lebih baik kalian gunakan yang untuk HP kedua, untuk m-banking misalnya, ataupun foto-foto aja, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian buat untuk harian, misalnya untuk WhatsAppan, nonton TikTok, nonton YouTube, ataupun yang lain, itu pasti terasa lebih boros karena baterainya itu cuma 3700. Oh ya, untuk HP ini karena HP flagship itu pasti panas. Dan ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Saya Joko. Bye.